sobat-sobat semua bisa mendapatkan manfaat, pemahaman yang benar tentang bagaimana belajar ilmu hikmah, tentang bagaimana mengamalkan sebuah amalan atau doa yang sumbernya tidak secara langsung bertemu dengan yang mengajarkan ilmu hikmah, dengan yang memberikan amalan atau doa. Apabila sobat-sobat semua tidak ingin mempelajarinya karena masih ragu-ragu, karena masih tidak yakin, tidak masalah. Dan saya malah menyarankan sebaiknya jangan diamalkan, jangan dipelajari kalau masih ada keraguan-raguan, kalau masih ada ketidakyakinan dalam hati sobat-sobat semua. Jangan pernah mempelajari ilmu hikmah, jangan pernah mengamalkan amalan atau doa. Kalau ketemu ilmu hikmah, ketemu amalan, ketemu doa yang sifatnya khusus, kita harus hati-hati. Dikhawatirkan kalau ilmu hikmahnya, amalannya, doanya yang dia pelajari atau yang diamalkan itu yang sifatnya khusus dan dia mendapatkannya mungkin dari medsos. Benar kalau tadi kita pernah mendengar, hati-hati kalau belajar ilmu hikmah, hati-hati kalau ngamalin sebuah amalan, sebuah doa nggak ketemu langsung sama gurunya, nanti lu bisa gila, nanti ada efek buruk, nanti ada efek negatif. Assalamualaikum sobat-sobat semua dimanapun berada. Di video kali ini saya akan mengangkat kembali tema tentang bolehkah seseorang mempelajari ilmu hikmah, mengamalkan amalan atau doa tetapi sumbernya tidak secara langsung bertemu dengan yang mengajarkan, dengan yang memberikan amalan atau doa, tetapi melalui medsos. Sebelum saya buat video yang ini, saya pernah buat satu video dengan tema yang kurang lebih sama dengan video yang ini. Judul videonya, bolehkah kita mengamalkan ijazah dari YouTube? Bagi sobat-sobat yang belum menontonnya, bisa coba tonton video saya tersebut. Dan di video yang ini akan ada tambahan penjelasan tentang belajar ilmu hikmah, mengamalkan amalan atau doa. Saya harap sobat-sobat semua bisa menyimak sampai habis supaya tidak salah paham, tidak gagal paham, dan bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang belajar ilmu hikmah, tentang mengamalkan amalan atau doa. Berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya dapatkan dari guru-guru saya selama saya belajar ilmu hikmah, selama saya mengamalkan amalan atau doa, dalam satu saja ilmu hikmah, satu saja amalan atau doa, itu ada sanadnya. Supaya apa? Supaya sumbernya jelas. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video saya yang sebelum ini, bahwa sebuah ilmu hikmah, sebuah amalan, sebuah doa, itu sumbernya harus jelas. Itulah kenapa ada sanad, supaya sumbernya jelas. Yang kedua, dalam sebuah ilmu hikmah, dalam sebuah amalan, dalam sebuah doa, itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Kalau yang sifatnya umum, itu artinya sudah diperbolehkan, sudah dibebaskan. Yang penting dia umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dari manapun dia dapatkan ilmu hikmah tersebut, amalan tersebut, doa tersebut, dia boleh mempelajarinya, dia boleh mengamalkannya selama bersifat umum. Saya ambil contoh sebuah amalan yang sifatnya umum. Sobat-sobat semua pernah mendengar amalan ini? Bismillahirrahmanirrahim, layat duru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Manfaatnya tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi yang dapat memberikan bahaya kepada si pengamal. Ini contoh sebuah amalan atau doa atau ilmu hikmah yang sifatnya umum. Yang penting dia adalah umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dari manapun dia dapatkan amalan tadi, entah dia dapat dari internet, entah dia dapat dari chat kawannya, karena amalan tadi sifatnya umum, tidak masalah. Dia boleh mempelajarinya, dia boleh mengamalkannya. Selama ini sering kita dengar, hati-hati lu kalau belajar ilmu hikmah, kalau ngamalin amalan, kalau ngamalin doa, kalau nggak jelas, nggak ketemu gurunya langsung, nanti lu bisa gila, bisa ada efek buruk, bisa ada efek negatif. Kalau ketemunya seorang muslim mengamalkan amalan atau doa, mempelajari ilmu hikmah yang sifatnya umum, tidak akan terjadi efek apa-apa terhadap dirinya yang buruk-buruk, karena memang sifatnya
artinya amalan yang dia amalkan, doa yang dia amalkan, ilmu hikmah yang dia pelajari sifatnya umum. Kalau yang sifatnya khusus, inilah yang kita harus hati-hati. Benar kalau tadi kita pernah mendengar, hati-hati kalau belajar ilmu hikmah, hati-hati kalau ngamalin sebuah amalan, sebuah doa, nggak ketemu langsung sama gurunya, nanti lu bisa gila, nanti ada efek buruk, nanti ada efek negatif. Karena memang ada, sobat-sobat semua, sebuah amalan, sebuah doa, sebuah ilmu hikmah yang sifatnya khusus, yang guru kita hanya mengizinkan kita untuk mempelajarinya, mengamalkannya untuk diri kita sendiri, tapi kita tidak diizinkan untuk membagikannya kepada yang lain. Dan saya pun memiliki sebuah amalan, sebuah doa, sebuah ilmu hikmah yang sumbernya dari guru saya, tapi guru saya hanya memberikan izin kepada saya untuk saya mempelajari ilmu hikmah tersebut, untuk saya mengamalkan amalan tersebut, mengamalkan doa tersebut hanya untuk diri saya. Saya tidak diizinkan membagikannya kepada yang lain. Tapi ada juga ilmu hikmah, amalan, doa yang awalnya saya hanya diizinkan oleh guru saya untuk saya pelajari, untuk saya amalkan untuk diri saya. Namun setelah beberapa waktu, kemudian guru saya menambahkan, saya diperbolehkan membagikannya kepada yang lain. Amalan, untuk doa, untuk ilmu hikmah yang sifatnya khusus, ada yang diizinkan oleh gurunya, diamalkan, dipelajari hanya untuk dirinya sendiri. Ada yang diizinkan oleh gurunya, sekaligus dia boleh membagikannya kepada yang lain agar bisa dipelajari, agar bisa diamalkan. Yang dikhawatirkan kalau ilmu hikmahnya, amalannya, doanya yang dia pelajari atau yang diamalkan itu yang sifatnya khusus dan dia mendapatkannya mungkin dari medsos. Nah, yang membagikan di medsos tersebut belum mendapatkan izin untuk membagikannya, atau yang membagikannya di medsos tersebut gak jelas dapat comot dari mana, main bagikan aja. Bahkan jangankan yang dari medsos, yang bertemu langsung sekalipun, kalau yang membagikannya itu belum mendapatkan izin untuk membagikan juga bermasalah. Karena yang sifatnya khusus itu hanya boleh dibagikan kalau sudah dapat izin. Kalau belum dapat izin, hanya boleh dipelajari, hanya boleh diamalkan untuk dirinya sendiri. Kalau ketemu ilmu hikmah, ketemu amalan, ketemu doa yang sifatnya khusus, kita harus hati-hati. Saya tidak ingin membahas channel-channel yang lain. Saya hanya ingin membahas channel saya sendiri. Saya memberikan informasi kepada sobat-sobat semua bahwa semua ilmu hikmah, semua amalan, semua doa yang saya bagikan di video-video di channel saya, yang pertama saya nyatakan sanadnya jelas, sumbernya jelas dari guru-guru saya yang merupakan ulama pewaris Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, semua amalan, semua doa, semua ilmu hikmah yang saya bagikan di video-video di channel saya ada yang bersifat umum, artinya aman. Semua umat muslim sudah diperbolehkan, dibebaskan mempelajarinya, mengamalkan. Ada yang bersifat khusus, tapi yang bersifat khusus ini saya sudah mendapatkan izin dari guru saya untuk saya bagikan, dan saya sendiri sebelum mendapatkan izin sudah mempelajarinya dan mengamalkannya. Saya bisa pastikan semua ilmu hikmah, semua amalan, semua doa yang saya bagikan di video-video di channel saya sumbernya jelas. Yang kedua, saya sendiri sebelum membagikannya sudah mengamalkannya, dan saya mendapatkan izin dari guru saya untuk membagikannya kepada umat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan membahas apakah di channel-channel lain yang membagikan sebuah amalan, sebuah doa, sebuah ilmu hikmah juga sama dengan channel saya. Saya hanya bisa menghimbau saat sobat-sobat semua ingin mengamalkan sebuah amalan atau doa, ingin mempelajari sebuah ilmu hikmah, coba sobat-sobat semua tenangkan dulu diri sobat semua, tenangkan hati, tanya sama hati sobat semua yang paling dalam. Insya Allah biiznillah nanti ada jawaban, ada gerakan, akan seperti ada dorongan yang kuat untuk kita mempelajari ilmu hikmah tersebut atau mengamalkan amalan tersebut
atau mengamalkan doa tersebut. Kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan itu memang gerakan, dorongan yang digerakkan oleh Allah di dalam hati kita untuk kita mempelajari ilmu hikmah atau mengamalkan amalan atau doa. Di luar itu, saya juga kembali menegaskan kepada sobat-sobat semua yang menonton video-video di channel saya niatnya hanya menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk umat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sobat-sobat semua ingin mengamalkan, ingin mempelajari ilmu hikmah, amalan, doa yang saya bagikan di video-video di channel saya nyatakan saya sudah mengijazahkannya sempurna untuk siapapun umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mempelajari, yang ingin mengamalkan ilmu hikmah, amalan, doa yang saya bagikan di video-video di channel saya. Tapi apabila sobat-sobat semua tidak ingin mempelajarinya karena masih ragu-ragu, karena masih tidak yakin, tidak masalah. Dan saya malah menyarankan sebaiknya jangan diamalkan, jangan dipelajari kalau masih ada keraguan-raguan, kalau masih ada ketidakyakinan dalam hati sobat-sobat semua. Jangan pernah mempelajari ilmu hikmah, jangan pernah mengamalkan amalan atau doa yang saya bagikan di video-video di channel saya. Prinsip saya, sobat-sobat semua amalkan, sobat-sobat semua pelajari ilmu hikmah, amalan atau doa yang saya bagikan, saya tidak untung. Sobat-sobat semua tidak amalkan, tidak pelajari, saya tidak rugi, karena niat saya hanya menyebarluaskannya kepada sebanyak-banyaknya umat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dari video kali ini sobat-sobat semua bisa mendapatkan manfaat, pemahaman yang benar tentang bagaimana belajar ilmu hikmah, tentang bagaimana mengamalkan sebuah amalan atau doa yang sumbernya tidak secara langsung bertemu dengan yang mengajarkan ilmu hikmah, dengan yang memberikan amalan atau doa. Akhir kata, apabila ada apapun dari diri saya yang tidak berkenan bagi sobat-sobat semua, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sobat-sobat semua saya minta maaf. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.